Oke, sudah kelihatan. Kak Nida, silakan. Oke, siap. Mungkin perkenalan dulu. Halo, kenalin teman-teman semua. Nama aku Nida, di Niaga Hostar sebagai UX Research gitu. Dan mungkin sekarang aku akan bareng-bareng belajar sama teman-teman semua terkait topik design thinking dan nanti dilanjutkan workshop design thinking ya, Mbak Debbie, hari kedua dan ketiga Iya, mungkin. betul banget. Oke, jadi mungkin untuk yang sekarang kita akan perkenalan dulu terkait design thinking itu apa secara general. Kita tahu secara holistik gitu ya, design thinking itu apa. Besok kita akan implementasi hari kedua dan ketiga terkait dengan gimana caranya kita menggunakan design thinking ini untuk project yang akan kita jalanin gitu. Aku Nida, tadi mungkin kalau ditanya tentang design thinking gitu ya, kenapa akhirnya ngebuat materi design thinking? Karena mungkin ada soal design thinking di mana kita core-nya adalah empathize gitu ya, berinteraksi dengan orang, memahami problemnya apa, perspektif dari mereka apa, habis itu akhirnya bisa menyelesaikan masalah itu dari satu project atau satu iterasi, satu timeline gitu ya, dari aku meresearch gitu ya, sampai dengan aku menciptakan solutionnya. Entah itu produk desain atau apapun gitu. Jadi segala sesuatu yang terlihat chaos atau segala sesuatu yang abstrak bisa disimplifikasikan dan bisa dicari solusinya dengan proses yang nanti aku akan ceritakan, yaitu design thinking. Kalau ngobrolin tentang design thinking, biasanya yang teman-teman lihat di Google sifatnya itu kalau cari design thinking kayak workshop, terus ada banyak sticky notes mungkin, atau aku boleh tanya dulu nih ke teman-teman, ada yang pernah belajar atau tahu tentang design thinking? Boleh nih raise hand dulu kalau yang pernah mendengar design thinking atau belajar terkait design thinking gitu ya. Oke, baru kali ini. Belum. Oh ya, oke. Makanya mungkin nanti teman-teman akan semoga bermanfaat materi tentang design thinking ini. Biasanya design thinking itu apa? Yang aku pakai ketika menyampaikan materi design thinking ini langsung ke workshopnya karena supaya teman-teman bisa langsung merasakan experience ketika menggunakan si design thinking ini gitu dalam bentuk framework gitu. Nah, oke, kita langsung masuk aja. Kalau udah sering dengar tentang critical thinking, system thinking gitu ya, atau kita gimana sih caranya berpikir kritis, kita ngasih feedback, kita coba menganalisis gitu ya, berbagai persoalan, berbagai case gitu. Nah, design thinking itu apa? Design thinking itu makhluk apa gitu ya, jenis apa, jenis thinking apa gitu ya. Kalau kita lebih sering untuk ngebicarain dan sering dimention mengenai critical thinking yang sifatnya lebih analitik dan sistem thinking yang sifatnya mungkin lebih holistik gitu. Kita bicara tentang si design thinking ini, yaitu gimana akhirnya ruhnya adalah konsep berpikir desainer, namanya design thinking, desainer dalam akhirnya mereka menciptakan produknya atau menciptakan karyanya atau problem solving gitu. Jadi design thinking ini diadaptasi dari gimana caranya desainer gitu ya, problem solving atau memecahkan persoalan dengan cara berpikir mereka. Yang akhirnya kalau pertamanya ruhnya dari si desain, tools ini itu digunain untuk orang-orang bisnis mensimplifikasikan proses yang mereka gunakan dan mencuri proses yang desainer gunakan. Nah, ruhnya adalah gimana si design thinking ini menciptakan suatu proses cara berpikir yang divergent atau berpikir yang sangat luas gitu. Kalau akhirnya critical thinking itu kita lebih bicara tentang data driven gitu ya, kita lebih cari tentang suatu information, big data gitu, analisis gitu, menganalisis suatu kondisi atau situasi. Kalau sistem thinking mungkin lebih holistik gitu ya, untuk kompleks problem solving gitu ya, kita berpikir secara sistem dan lain-lain. Design thinking ini akhirnya outputnya adalah innovation karena tadi berpikir secara luas gitu ya, atau akhirnya berpikir secara general, berpikir secara bebas. Nah, kita akan menciptakan suatu innovation atau suatu perubahan gitu. Intinya itu. Dan fokusnya design thinking ini human centered approach atau akhirnya fokusnya kepada si usernya, penggunanya, atau marketnya siapa nih, orang yang akan menggunakan produk kita, orang yang akan menggunakan layanan kita, orang yang akan menggunakan service kita, orang yang akan menggunakan apa yang kita buat itu tuh siapa, kebutuhan merekanya itu apa yang sebenarnya sesuai dengan keinginan mereka dan apa yang akhirnya memecahkan kendala-kendala yang mereka hadapi gitu. Mungkin itu.
kalau di Google, teman-teman lihat design thinking sifatnya kayak ada suatu proses, ada step-stepnya gitu. Mungkin bisa ada 5 step, ada 6 step bentuknya, terus ada tanda panah gitu ya, yang bisa bolak-balik kelihatannya. Mungkin kalau misalnya searching itu seperti itu design thinking prosesnya. Nah, tapi secara general sebenarnya gampangnya design thinking itu adalah suatu kreatif proses untuk akhirnya men-tackle berbagai set of problem gitu atau berbagai masalah. Mungkin ini gambar yang cukup representatif kalau misalnya teman-teman lihat kemarin problemnya adalah corona. Habis itu solutionnya yang dipakai oleh seluruh dunia gitu ya, diseragamkan adalah kita harus mematuhi protokol kesehatan dan jaga jarak gitu. Nah, tapi ketika akhirnya kita fokus kepada tadi, proses gimana caranya kita nyelesain masalah sesuai sama orangnya, sesuai sama usernya, sesuai sama siapa sih orang yang akan menggunakan atau yang akhirnya merasakan solusi itu di situasi dan di tempat tertentu gitu ya. Contohnya ini anak kecil gitu. Nah, gimana solusinya supaya akhirnya tetap jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan si anak kecil itu gitu. Sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan preferensi si usernya, anak kecil itu seperti apa. Akhirnya ada solusi ini yang anak kecil ini pakai gitu ya. Ini produknya atau solusinya sangat sesuai dengan profil usernya, profil si anak kecil ini, kesukaan mereka, gaya cara beraktivitas mereka gitu ya, terus habis itu preferensi mereka, yaitu misalnya mereka suka mainan gitu ya, dengan memakai ini mereka akan enjoy gitu. Beda lagi kalau misalnya usernya itu bukan mereka, bukan anak kecil yang ada di TK ini. Kalau usernya mungkin abang-abang Gojek untuk akhirnya mematuhi protokol kesehatan gitu ya, dan menjaga jarak, kita bisa lihat banyak banget solusinya. Contohnya kalau abang Gojek itu mereka pakai di belakang pengemudi Gojek itu tuh ada biasanya papan waktu dulu untuk nutupin menghalangi abang-abang Gojek dan penumpangnya. Nah, beda lagi kalau misalnya solusinya ini akan ada di layanan antrian apotek gitu, tempat duduk atau fasilitas publik yang ada di lingkungan sekitar gitu, yang dipakai masyarakat. Apa sih yang akhirnya solusi yang tepat untuk kita taruh, kita terapkan di kursi-kursi itu, fasilitas publik itu gitu, dengan term atau dengan apa ya, protokol kesehatan dan menjaga jarak gitu. Intinya itu. Jadi setiap solution gitu ya, setiap solution akan berbeda ketika usernya atau orangnya, segmen orangnya tertentu yang akan menggunakan solusinya itu berbeda. Itu. Nah, kalau misalnya bicara tentang design thinking, sebenarnya yang pertama kali menciptakan design thinking atau mengkampanyekan design thinking adalah David Kelley, yaitu founder IDEO dari Stanford School. Jadi Stanford University ada namanya satu lab, yaitu Design School, di mana teman-teman semua dari berbagai lintas disiplin ilmu dari berbagai role gitu ya. Misalnya ada yang dari produk, ada yang dari engineer, ada yang dari IT, ada yang dari biologi, beda-beda itu tuh dijadiin satu ke dalam satu project untuk mereka menyelesaikan masalah. Gimana sih akhirnya cara menyatukan pikiran-pikiran orang yang sangat berbeda ini dengan latar belakang yang sangat berbeda, dengan perspektif pengetahuan yang berbeda, dengan skill yang berbeda, mereka menciptakan satu solution dan dengan satu case problem itu bisa bersama-sama gitu. Itu tuh bisa linear, bisa menggabungkan berbagai aspirasi. Nah, David Kelley ini menciptakan atau mengkampanyekan design thinking di D-School untuk akhirnya berbagai lintas ilmu, berbagai macam perspektif itu bisa menyatu untuk akhirnya menyelesaikan satu masalah gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang proses design thinking, mungkin yang tadi dilihat di Google yang aku udah kasih slide-nya ada macam-macam, tapi biasanya untuk mempermudah kita pakai yang ini. Apakah prosesnya itu seperti apa gitu? Apakah prosesnya bagaimana? Jadi mungkin yang pertama ruh dari design thinking ini adalah empathize. Jadi yang tadi aku bilang kita fokus kepada orangnya, kita fokus kepada usernya, siapa yang akan pakai produk kita ketika kita mau launching website, launching produk, atau kita mau menciptakan suatu layanan apapun, sebenarnya siapa sih orangnya, kebutuhan dia tuh apa gitu. Produk ini tuh kepengen ngejawab masalah mereka yang apa gitu. Apa pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya ketika mereka masuk ke
page kita, mereka masuk website kita, mereka menggunakan produk kita gitu, yang sebenarnya harus terjawab gitu. Itu empathize. Nah, kalau kita lihat yang warna oranye, itu adalah gimana caranya kita ngasih ide. Kita berpikir secara bebas untuk menciptakan berbagai macam ide, sesuai dengan apa? Sesuai dengan hasil analisis kita di empathize, atau sesuai dengan bagaimana caranya kita empati kepada penggunanya, sebenarnya apa aja kebutuhan mereka. Nah, dijembatani dengan namanya define. Jadi ketika ada define, ini tuh istilahnya jembatan ketika kita udah tahu nih profile usernya, penggunanya seperti apa, kebutuhannya apa aja. Habis itu kita analisis, itu namanya define, untuk akhirnya kita ciptakan ide. Nah, kalau misalnya kita udah punya ide, berbagai macam ide, kita coba analisis ide mana yang kira-kira paling sesuai, ide mana yang kira-kira paling tepat guna, untuk akhirnya kita bikin prototipenya. Prototipe itu contohnya, modelnya gitu. Kalau misalnya kita sebelum kita launching, atau misalnya sebelum kita launching website, sebelum kita launching page gitu ya, mungkin teman-teman biasanya sketsa dulu, gambar-gambar dulu, atau misalnya bikin low fidelity prototype-nya, bikin wireframe-nya, bikin user flow. Nah, itu tuh prototype masuknya. Nanti setelah itu prototipenya kita tes, coba kita minta feedback dari penggunanya gimana, apakah masih ada yang kurang, yang perlu diperbaiki apa, nanti kita baru implementasikan. Sebenarnya prosesnya adalah itu. Jadi proses ini juga nggak linear, nggak ketika akhirnya kita udah implementasi itu selesai. Atau ketika kita mulainya dari idea, kita mulainya dari ide, itu nggak masalah. Jadi prosesnya itu sangat holistik gitu, bisa maju, bisa mundur, bisa mulai dari step manapun gitu. Kalau dibagi 3, gampangnya tadi kita ambil ide, kita inspirasi, kita punya inspirasi, kita jadiin ide, kita implementasi, atau kita implementasi dulu, dapat feedback, terus ada ide dari feedbacknya, habis itu kita punya inspirasi, habis itu kita implementasi lagi, jadi looping terus, kita akan muter. Ini mungkin keyword atau apa ya, key proses gitu, yang akhirnya bisa teman-teman ingat, gimana ada tadi kita punya inspirasi, habis itu kita menciptakan idenya, dari ide itu kita implementasikan. Yang penting adalah ketika kita menciptakan suatu inspirasi atau kita menciptakan ide, itu harus sampai terimplementasikan. Seperti itu. Oke, nah di sini design thinking ini kuncinya adalah 2 cara berpikir yang ada di balik yang kita sebenarnya sebagai human itu tuh semuanya punya. Tapi kita biasanya nggak pakai ini ketika kita ada di sekolah dasar. Nah, ini biasanya namanya creative thinking, di mana kita itu harus melihat atau berpikir secara diverse atau berpikir secara luas gitu. Kalau gampangnya kita dari dulu misalnya belajar belajar matematika gitu, kita akan itu adalah suatu hal yang eksak gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Nggak ada, itu adalah suatu hal yang benar dan salah. Nah, kalau di design thinking ini, kita harus berpikir secara divergen, atau kita berpikir meluas, tidak ada yang namanya salah dan tidak ada yang namanya benar, yang penting kita keluarkan apa yang ada di pikiran kita, semua keluarkan yang ada, yang kita temukan, semuanya temuan-temuan kita. Setelah kita berpikir secara meluas itu, kita konvergen atau berpikir secara menyempit, di mana nanti kita analisis. Jadi kalau misalnya tadi di-mention tentang analytical thinking, tentang analytical thinking, tentang critical thinking, mereka semua akan berperan ketika akhirnya teman-teman belajar atau mengimplementasikan design thinking. Jadi kalau design thinking ditanya makhluk apa, design thinking ini adalah suatu proses. Design thinking ini adalah suatu mindset gitu. Mungkin seperti itu gitu. Bukan akhirnya design thinking ini suatu framework atau design thinking ini alat proses doang, enggak semata-mata itu, tapi adalah suatu mindset di mana yang tadi creative thinking, kita berpikir kreatif, human centered design, kita fokus kepada usernya, penggunanya, dan akhirnya kita bisa berpikir secara meluas dan menyempit atau divergent dan convergent thinking. Di situ. Kalau misalnya kita bagi ke dalam problem, habis itu ada solution, kita ada namanya double diamond, di mana kita berpikir meluas dan menyempitnya itu nggak cuma 1 kali gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin berpikir meluas dan menyempit, ini gambaran generalnya, tapi kalau misalnya kita udah main proses design thinking, kita berkali-kali akan mencoba untuk gimana caranya kita berpikir secara meluas, kita mengumpulkan berbagai informasi, berbagai ide, lalu kita kerucutkan lagi, berpikir secara menyempit, kita analisis, lalu kita berpikir meluas lagi, dan berpikir menyempit lagi.
Itu yang dinamakan design thinking gitu. Jadi proses kita untuk akhirnya mengambil berbagai macam kemungkinan, berbagai macam solution, berbagai macam ide itu tuh tidak terbatas. Kalau tadi bicara tentang user lagi, bicara tentang pengguna, ini mungkin yang bisa teman-teman ingat gimana caranya kita supaya paham apa sih namanya human centered design, apa sih fokus kepada pengguna itu. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin di sini penggunanya atau usernya adalah bayi kecil ini. Habis itu yang beli mainan itu orang tuanya gitu. Ketika akhirnya kita melihat perspektif dari bayinya, mainan ini tuh yang kelihatan tuh bukan gambar-gambar hewan-hewan ya, wajah-wajah hewan yang lucunya gitu. Kalau kita jadi penggunanya yaitu bayinya, ya yang kelihatan cuma kayak bagian pantatnya aja muter-muter gitu kali ya. Nah itu tuh gambaran yang sangat mudah untuk kita ingat-ingat apa sih human centered design, apa sih fokus kepada pengguna gitu. Mungkin seperti itu. Ini juga bisa diimplementasikan ke dalam berbagai macam produk, ke dalam berbagai macam layanan, ke dalam berbagai macam mungkin akhirnya proyek yang kalian akan ciptakan gitu ya. Untuk gimana sih caranya kita fokus kepada yang menggunakan. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai yang menggunakan gitu. Nanti kalau misalnya aku menciptakan produk atau menciptakan layanan A, B, C, tapi kalau aku jadi penggunanya, mereka akan kesusahan nggak ya? Apa sih yang sebenarnya mereka butuhin? Apa sih yang akan mereka lihat? Apa sih yang akan mereka lakukan gitu? Jadi kita fokus kepada penggunanya. Nah, di sini tadi step ini terkait dengan step design thinking. Kalau di sini juga stepnya ada 5, yang tadi aku udah jelasin juga, di mana kita empathize, habis itu kita define, habis itu kita ideate, kita menciptakan ide-ide, berbagai macam ide, terus kita prototype, kita ngebikin hasil dari ide kita apa, jadi bentuknya kelihatan, idenya apa, kita bikin, implementasiin, habis itu kita tes. Tes itu gimana kita launching, kita minta feedback ke pengguna. Nah, kalau dari yang pertama adalah empathize, sebenarnya apapun ketika akhirnya kita punya satu case atau satu project, yang pertama kali kita analisis atau yang pertama kali harus kita pikirkan adalah kita mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan apa sih case-nya, apa sih brief-nya gitu dari project ini gitu. Apa sih sebenarnya yang jadi problem gitu. Apa sih yang jadi inspirasi kita. Apa sih sebenarnya layanan kita yang bikin berbeda dari layanan yang lain gitu mungkin. Kalau misalnya mau beneran impactful, kita harus menjawab suatu problem gitu. Jadi misalnya kita ngebikin suatu website gitu. Problemnya apa? Kenapa kita harus membuat website ini? Coba misalnya lebih gampang lagi landing page gitu. Kenapa kita harus ngebikin landing page ini? Fungsinya landing page ini tuh apa? Landing page ini tuh untuk siapa ya? Nah, dengan user ABCD, dengan orang yang akan menggunakan, mereka itu butuhnya tahu tentang apa aja. Setelah mereka tahu tentang apa aja, kira-kira mereka itu sukanya apa ya? Sukanya preferensi misalnya secara visual yang kayak gimana? Apakah mereka suka dengan tema tertentu gitu ya? Apakah mereka suka dengan visual tertentu gitu? Kalau misalnya mereka yang menggunakan tuh butuhnya untuk tahu suatu informasi, kira-kira informasi itu diletakkan di mana ya? Apa sih sebenarnya informasi yang paling utama yang pengen mereka tahu? Jadi kita bertanya sebanyak-banyaknya, kita brainstorming, kita pikirkan semua probabilitas terkait dengan usernya, dengan cara kita berempati atau kita memposisikan diri kita sebagai usernya. Kita memposisikan diri kita sebagai yang akan menggunakan, bukan kita sebagai yang ngebikin. Kalau kita sebagai yang ngebikin, itu preferensi kita dong gitu kan. Tapi produk kita gitu ya, atau layanan kita, produk kita, service kita, itu tuh yang akan menggunakan penggunanya gitu, bukan kita sebagai yang membuat gitu. Di sini kita harus jadi anak kecil, beginner mindset, jadi kita nggak ngejudge kalau misalnya ini benar, ini salah, yang bagus itu seperti ini, yang jelek seperti ini, preferensinya user seperti ini gitu. Kita berpikir meluas seperti tadi, kita bertanya banyak hal ke usernya, kita mencari tahu, mungkin bisa research, kita bisa cari tahu di internet, sekarang informasi sangat banyak, kita bisa mengamati, observasi, kita bisa melihat tren, itu sangat berbagai macam, untuk akhirnya kita mendapatkan banyak informasi terkait dengan usernya, terkait dengan problemnya, terkait dengan apa sih yang jadi inspiration kita, apa sih yang akan tepat guna ketika akhirnya digunakan oleh usernya atau penggunanya. Nah, supaya nggak lupa, biasanya semua informasi itu ditaruh di satu kanvas,
framework-nya macam-macam, tapi ini sebagai contoh aja, informasi itu ditulis. Kalau misalnya teman-teman punya notes, itu harus ditulis. Ketika teman-teman punya biasanya board gitu ya, di internet, online board atau apapun, ditulis gitu. Orangnya siapa sih, kebutuhan mereka tuh apa sih, yang mereka suka tuh apa sih, problemnya tuh apa sih, website ini atau landing page ini tuh buat apa gitu. Informasi yang perlu usernya tahu tuh apa aja, informasi yang perlu pengguna tahu dari sini itu tuh apa aja. Objektif ketika atau tujuan ketika akhirnya pengguna masuk ke dalam website kita, ke dalam landing page kita, menggunakan produk kita, service kita, itu tuh sebenarnya apa gitu. Ditulis semua informasi, informasinya apapun yang didapatkan ditaruh aja. Kenapa akhirnya harus ditulis? Karena informasi itu ketika akhirnya nggak ditulis dan nggak terlihat secara visual, itu akan berantakan di otak kita dan kita nggak bisa ngelihat itu secara clear. Jadi bentuknya abstrak aja di kepala gitu. Dan kita nggak bisa nih untuk memproses informasi sebanyak itu tanpa kita ngelihat informasinya itu seperti apa gitu. Tuh. Yang kedua adalah define. Yang tadi define adalah jembatan dari gimana tadi informasi yang udah didapat sebanyak ini, kita bisa ciptakan suatu ide. Nah, dari informasi ini, ketika kita mendefine, ada namanya insight gitu. Dari suatu informasi, kita tuh bisa mengambil namanya insight, atau kita mengekstrak informasi itu ke dalam suatu formula gitu. Kayak kalau misalnya kita punya jeruk, kita peres jeruknya, yang jadi ekstrak es jeruknya itu tuh cuma sedikit gitu. Jadi kita peres lagi. Gimana sih caranya akhirnya kita mengekstraksi gitu ya informasi sebanyak itu yang ada di kepala kita tadi? Caranya adalah kita lihat dulu siapa orangnya, habis itu kita lihat apa kebutuhan mereka, dan itu akan jadi suatu insight gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi yang nggak sesuai dengan kebutuhan mereka, itu akan dieliminasi. Gampangnya gitu. Misalnya ketika akhirnya aku sebagai pengguna Tokopedia, ketika aku mau ngebuka landing page gitu, halaman utama Tokopedia, kebutuhan aku adalah ketika hari Natal besok aku pasti langsung kepengen cari diskon, kepengen cari produk mana aja sih yang jadi diskon gitu. Nah, itu kebutuhan aku. Berarti insight-nya adalah, oke, berarti ketika hari Natal, informasi yang harus aku masukkan gitu ya, informasi yang harus ada di halaman Tokopedia yang paling awal adalah diskon hari Natal. Gampangnya itu. Informasi-informasi lain seperti misalnya ada produk baru, produknya itu misalnya brand baru, terus ada macam-macam info terkait dengan brand-brand terkini, terkait dengan harga barang-barang elektronik yang sangat laku gitu ya, itu tuh dikesampingkan mungkin karena akhirnya yang pengen dicari ketika akhirnya hari Natal, yang pengen dicari biasanya adalah promo hari Natal gitu. Nah, itu akhirnya jadi insight. Kita coba ambil ekstraksi gitu ya dari berbagai macam informasi, kita ekstrak gitu, kita jadiin insight, kita press lagi, kita press sebenarnya apa sih yang sangat sesuai dengan kebutuhan usernya, penggunanya, dalam misalnya waktu tertentu, dalam kondisi tertentu, dalam problem yang mau kita selesaikan. Gampangnya itu. Nah, untuk akhirnya tahu gimana sih caranya ketika ada sangat sangat banyak informasi, habis itu kayaknya rasanya kita nggak dapat insight ya dari informasi yang udah tadi kita coba gali gitu di empathize. Nah, caranya adalah kita dari satu informasi kita selalu bertanya kenapa dan bagaimana. Contohnya, yang tadi terkait dengan tadi, oke, ternyata hari Natal itu pada banyak pengguna itu kepengen cari diskon hari Natal gitu. Kenapa gitu contohnya? Karena misalnya akhirnya kita dapat informasi lagi tuh, karena ketika hari Natal orang-orang itu banyak membeli barang-barang gitu, ingin membeli barang-barang, ingin membeli hadiah dengan harga yang sedikit, dengan harga diskon, mereka akan nge-save uang mereka gitu lebih banyak gitu dengan mereka tetap membeli barang-barang yang mereka inginkan. Gimana caranya? Nah, caranya ya pasti mereka mencari harga-harga diskon yang paling besar. Mereka pasti mencari e-commerce mana yang akhirnya menyediakan diskon yang lebih banyak, yang informasinya jelas. Nah, ketika ada suatu pertanyaan bagaimana dan kenapa, itu kita bisa menggali lebih dalam sebenarnya dari satu informasi, apa sih secara luas, kenapa sih mereka akhirnya mendapatkan informasi itu dan bagaimana sih caranya akhirnya mereka melakukannya. Nah, mungkin itu akan menjadi lebih detail untuk kita mencari insight.
insight juga bisa didapat dari asumsi kita. Misalnya kita sebelumnya itu punya asumsi, habis itu kita empathize, kita coba cari tahu, kita riset, kita observasi, terus kita tuh punya suatu informasi baru dari usernya, itu namanya insight gitu. Jadi mungkin menvalidasi apa asumsi di awal kita gitu. Jadi bisa di-combine insight itu seperti apa dari selain kebutuhan pengguna, yaitu informasi apa yang kita dapatkan setelah kita berasumsi. Itu insight. Nah, kalau misalnya ditanya yang ketiga, sebelum kita masuk ke ide, kita harus kita harus menjelaskan gitu ya. Kita harus men-state apa sih sebenarnya problemnya. Gitu contohnya kalau misalnya yang tadi juga diskon hari Natal gitu ya. Problemnya tuh apa? Dari misalnya yang udah kita bikin sebelumnya. Oh, ternyata halaman e-commerce Tokopedia itu setiap hari Natal nggak pernah ngasih informasi terkait diskon. Nah, itu problemnya. Nah, akhirnya kita punya nih idenya. Oh, berarti kalau misalnya usernya itu kepengen cari diskon di halaman kita, di landing page kita gitu ya, berarti kita harus nyiptain suatu information, suatu banner mungkin terkait dengan diskon di awal, supaya ketika orang atau pengguna tuh masuk ke halaman website kita, ke halaman landing page kita gitu, ke halaman awal kita, itu tuh bisa langsung tahu gitu waktu hari Natal ada diskon dan akhirnya pengguna akhirnya pakai produk kita gitu. Mereka ngeklik, habis itu mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau, yaitu diskonnya. Nah, kita harus dengan jelas men-state problemnya itu apa. Caranya gimana? Kita punya problem exploration. Jadi tadi teman-teman tulis dulu problemnya apa. Di step 1, kita tuh biasanya nguliknya itu, mencari datanya itu, atau tadi kita empathize-nya itu dari problem. Gitu. Apa sih sebenarnya problem-problem yang dirasain pengguna ketika misalnya masuk landing page yang seperti biasanya gitu. Contohnya kayak, oh ternyata mereka tuh nggak mendapatkan informasi dengan jelas. Oh ternyata mereka itu kesusahan untuk mencari misalnya kolom chat dengan admin. Oh mereka kesusahan untuk akhirnya melihat portofolio. Oh mereka kesusahan nih untuk akhirnya mendapatkan sebenarnya ini itu landing page apa ya gitu. Nah, mungkin ada macam-macam problemnya, banyak banget yang bisa dieksplor terkait dengan produk atau problem atau case atau project yang lagi kita selesaikan dengan apa sih problemnya, dengan hal pertama yang kita cari problemnya gitu. Nah, caranya nanti bikin problem statement ini itu bisa dengan mudah. Kita punya namanya satu formula supaya lebih sederhana, mensimplifikasikan apa yang ada di pikiran kita kalau tadi macam-macam dengan formula ini. Contohnya kalau tadi nama kita udah punya berbagai informasi, kita udah punya berbagai ide yang abstrak, general ide, apapun itu. Nah, kalau case yang tadi hari Natal misalnya, berarti nama lembaganya misalnya pengguna Tokopedia gitu ya, pada bulan Desember gitu, hari Natal gitu ya, menjelang hari Natal, perlu bisa untuk mendapatkan informasi diskon tertinggi, perlu bisa untuk mendapatkan informasi dengan jelas terkait diskon hari Natal. Perlu bisa untuk apa? Nah, itu dideskripsikan supaya akhirnya kita punya problem yang mau kita selesaiin. Supaya akhirnya ide kita nggak kemana-mana, ide kita nggak nyelesain masalah yang lain gitu. Kita udah punya satu formula, itu namanya problem statement. Nah, selanjutnya setelah kita punya problem statement, kita harus menciptakan ide atau ideation dengan cara kita membuat formula lagi, Homekwi question. Homekwi question ini contohnya kayak gini. Bagaimana kita bisa, kalau terkait dengan yang tadi ya, bagaimana kita bisa menciptakan misalnya banner diskon gitu ya, secara jelas pada landing page gitu, sehingga pengguna yang melihat landing page kita itu gampang untuk tahu informasi promo hari Natal. Sehingga misalnya kalau impact yang lebih gede, pengguna yang menggunakan melihat produk kita gitu ya, lebih banyak yang membeli, sehingga diskon hari Natal yang kita sediakan mungkin bisa habis terjual gitu. Nah, itu kan ide-ide yang sangat banyak ya. Mungkin bagaimana kita bisa membuat apa lagi nih? Mengirimkan notifikasi kepada pengguna terkait diskon hari Natal, sehingga ketika pengguna masuk ke landing page bisa langsung membeli diskon
produk yang mereka inginkan dan sesuai dengan diskon hari Natal, apapun itu ditulis gitu. Jadi biasanya supaya jelas kita jadiin satu, yang atas adalah design challenge, yang bawah adalah homemaking question atau tadi idenya tuh apa aja gitu. Jadi kalau tadi misalnya kita punya nama lembaganya, usernya itu seperti apa, perlu bisa untuk apa, biasanya kata kerja aktif gitu, yang tadi perlu bisa untuk membeli, perlu bisa untuk mendapatkan, perlu bisa untuk menciptakan, perlu bisa untuk apa. Nah, kalau bisa kata kerja ini tuh sesuai diformulasikan atau ditulis dengan impactful gitu, supaya nanti solution yang kita ciptakan di homemaking question ini kerasanya itu wah, produk yang kita ciptakan ini udah sesuai ya sama apa sih yang di atas problem statement-nya gitu. Desain yang mau kita bikin, contohnya layanan yang mau kita ciptakan gitu ya, solusi yang mau kita bikin, itu tuh sesuai dengan problemnya gitu. Seperti itu. Nah, ini contohnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin homemaking question, bagaimana kita kasih action-nya nih apa? Membuat, menciptakan, memberikan gitu ya action-nya, atau memperbaharui, mempublikasikan gitu ya action, biasanya kata kerja dengan apa ya? Dengan kontekstual, misalnya nggak cuma membuat landing page gitu. Apa landing page apa? Misalnya membuat landing page yang menarik untuk apa, sehingga apa gitu. Nah, sehingganya ini ditaruh goals. Jadi goals-nya ini, tujuan ini sesuai dengan pengguna. Goals pengguna kalau misalnya pakai landing page ini yang sesuai dengan action yang mau kita bikin, kira-kira mereka akan apa? Atau impact-nya tuh akan seperti apa? Jadi kita kalau misalnya mau ideation, kita udah punya formula ini nih. Jadi idenya tuh jelas. Kita udah mau menciptakan desain challenge-nya itu ini, idenya nanti kita bisa bikin alternatif idenya macam-macam. Sketsa idenya macam-macam gitu. Seperti itu. Nah, mungkin bagian ide. Di bagian ide ini aku kasih contohnya ini. Kalau teman-teman semua biasanya itu kalau ideation bingung mulainya dari mana, hal yang paling penting ketika kita ideasi adalah kita tulis apapun yang ada di otak kita, kita keluarkan gitu. Nah, jadi ada satu teknik namanya lighting demos, nanti juga teman-teman di D3 akan bareng-bareng coba lighting demos ini. Ketika tadi desain challenge-nya gitu ya, udah jelas yang homemaking question, yang gimana kita bisa menciptakan apa, supaya apa, itu udah jelas. Nah, di sini nanti kita coba kasih solusinya, kasih action-nya yang mau kita bikin itu apa sih dengan formula yang tadi. Misalnya kita mau bikin landing page seperti apa, terus nanti kita sketsa, oh ternyata ini untuk supaya pengguna tuh tahu informasi apa. Oh kalau pengguna ngeklik ini, kira-kira masuknya akan kemana? Kira-kira informasi apa aja sih yang mereka butuhin? 3 prioritas kebutuhan pengguna kalau masuk ke landing page kita tuh apa sih? Apa yang mau kita solve dari kebutuhan pengguna gitu. Apa sih yang sebenarnya kepengen kita serve ke mereka, yang kepengen kita sajikan di landing page ini gitu. Informasi apa aja? Nah, itu ditulis dengan bentuk visual. Oh, kalau informasinya ada informasi A, B, C, kira-kira ditaruh di mana ya mereka semua? Kira-kira informasi yang paling utama tuh apa aja ya? Kira-kira misalnya visual, mungkin boleh visual yang menarik itu seperti apa ya? Ditulis. Nah, ini itu posisinya kalian tidak melihat referensi. Jadi fresh, apa yang ada di otak kalian dikeluarin semua dengan cara sketching. Sketsa atau kalian nulis notes, kalian coba untuk gambar seperti apa landing page-nya, seperti apa produknya, seperti apa websitenya, mungkin referensi visualnya, warnanya boleh ditulis aja, atau kalau misalnya pakai aplikasi tertentu yang udah bisa ngelihat warna gitu ya, udah bisa naruh-naruh warna, boleh dieksplor banyak hal. Nah ini, itu tuh lebih baik, kuantitas itu tuh lebih baik daripada kualitas. Jadi ini nggak dilihat mana yang lebih bagus, mana yang harus bagus gitu ya, mana yang salah dan mana yang benar. Yang penting adalah keluarkan ide sebanyak-banyaknya. Ada juga namanya Crazy Eight gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngelatih, kok rasanya kalau mau ngeluarin ide itu susah ya, blocker ya, banyak kendalanya ya. Kayaknya kok susah untuk ngeluarin ide macam-macam, stuck aja gitu di satu ide doang, 2 ide doang. Gimana caranya? Kita bisa latih dengan namanya Crazy Eight. Jadi biasanya kalau teman-teman punya kertas gitu ya, dilipat jadi ada 8 lipetan. Nah, teman-teman pasang alarm 1 menit, teman-teman gambar 1 ide. Kalau udah lebih dari 1 menit,
idenya mau selesai, nggak selesai, kita pindah ke ide kedua. Udah menit kedua, selesai nggak selesai, idenya kita pindah ke 3. Sampai akhirnya ketika ada 8 menit, kita punya 8 ide. Dan kalau misalnya teman-teman lakukan bersama dengan tim, Crazy 8 ini, coba misalnya satu tim ada 5 orang gitu. 8 ide, 5 orang, 8 menit, kita bisa menciptakan banyak banget ide. Kita bisa menciptakan 40 ide gitu kan. Banyak banget gitu. Dan di situ kita bisa obrolin idenya habis kita 8 menit, itu sangat efektif. Coba kita analisis lagi idenya, kita diskusiin, kita kasih detail idenya seperti apa. Nah, ini adalah cara yang tepat ketika akhirnya teman-teman mau belajar tentang ideation, teman-teman mau mengeksplor ide teman-teman supaya out of the box, supaya lebih kreatif, supaya lebih fresh lagi, supaya nggak itu-itu aja gitu ya, supaya kita membuka berbagai macam peluang ide, berbagai macam peluang akhirnya solution yang kita tuh tanpa melihat referensi dulu gitu, kita fresh dari apa yang kita pikirkan. Gitu. Nah, ketika idenya banyak, gimana caranya untuk kita milih idenya? Oke, gampangnya kita pakai matriks. Kita bisa ngelihat, mungkin yang sebelah kanan yang pertama kita bisa lihat mana yang lebih penting dan urgensinya. Jadi ada dua parameter, urgensi dan kepentingan gitu. Mana sih dari berbagai macam ide itu yang lebih urgent untuk dikerjakan dan lebih penting untuk dikerjakan. Jadi kalau misalnya yang lebih urgent, yang urgent banget terus yang penting banget itu akan ditaruh sini. Nah, ini yang akan kita bikin solutionnya, akan kita bikin prototipe-nya, yang akan kita launching gitu. Atau boleh juga mana yang effortnya lebih mudah gitu ya, sesuai dengan mungkin timeline, sesuai dengan mungkin akhirnya kapabilitas kita gitu ya, sesuai dengan tools yang kita punya gitu. Tapi impact-nya tinggi. Contohnya kayak, oh ini sederhana banget, ini effortnya ringan loh kalau aku bikin. Tapi impact-nya itu akan tinggi gitu. Impact-nya ketika akhirnya aku launching ini dan aku bikin ini tuh akan sangat impactful. Ini tuh akan sangat berguna. Kenapa? Soalnya walaupun sederhana, tapi ini mencangkup informasi yang pengguna butuhin. Ini mencangkup dengan menjawab design challenge yang tadi aku udah statement gitu, yang tadi aku udah formulasiin. Jadi ada berbagai macam matriks yang teman-teman bisa pilih untuk akhirnya gimana sih milih ide yang tadi udah banyak banget untuk jadi dieksekusi gitu. Nggak mungkin kita eksekusi semuanya gitu ya. Nah, jadi ini kita punya matriks, tapi teman-teman juga boleh untuk ngelakuin matriks lain. Contohnya, kayaknya di bagian X dan Y ini aku coba pilih mana yang paling menarik, mana yang secara visual paling menarik, dan mana yang secara fungsi juga gitu. Jadi kalau misalnya di X ini visual, yang dia itu fungsinya, jadi kalau misalnya, oh ternyata secara visual ini menarik banget dan fungsinya juga sangat oke gitu ya. Sangat tepat guna dari setiap button-nya, dari setiap link yang akan diklik, dari setiap informasi gitu ya. Itu tuh sangat berguna gitu. Nah, nanti bisa juga ditaruh di sini. Jadi matriksnya boleh teman-teman ubah sendiri, apapun gitu. Yang penting kita bisa memilih, bisa tahu gitu pertimbangan kita dalam memilih ide itu berdasarkan apa sih gitu. Dan yang ketiga, prototype. Yang keempat, ini adalah prototype setelah ideation. Prototype itu apa? Prototype adalah fake it and make it gitu. Kalau misalnya di digital product, di website, mungkin teman-teman udah sering dengar wireframe, teman-teman mungkin udah suka misalnya mau bikin landing page, sketsa dulu, udah ada ide, sebenarnya itu apa aja sih yang harus kita masukin? Nah, kita bikin dulu kalau misalnya ada beberapa aplikasi mungkin kalau di digital product itu yang menunjang, contohnya kalau mau bikin prototipe bisa di Figma atau bisa sketsa-sketsa di Adobe XD atau mungkin boleh juga sketsa-sketsa di Photoshop atau boleh langsung di websitenya langsung gitu ya, atau melihat referensi habis itu diganti. Yang penting kita tuh punya gambaran visual yang kalau misalnya kita lihat websitenya tuh nanti jadinya kayak gini loh. Kalau misalnya teman-teman bingung prototipe apa, gampangnya kalau di produk HP nih, handphone, masuk ke dalam Samsung Store atau iStore gitu ya, iPhone gitu. Samsung banyaknya. Nah, di Samsung nanti teman-teman biasanya lihat ada HP yang dia tuh cuma bohongan aja, tapi bentuknya udah kayak HP, nggak bisa diklik, habis itu nggak bisa mungkin nggak bisa dipakai gitu ya, secara visual aja bentuknya kayak HP, terus ada tombolnya, oke tombolnya di kanan tuh ada 3, oh ternyata Samsung seri misalnya Samsung Galaxy S berapa tuh kayak gini ya bentuknya. Nah itu tuh prototype. Jadi
kalaupun misalnya nggak sesuai, fungsinya nggak berjalan, seenggaknya kita bisa punya gambaran produknya itu tuh mau kayak gimana. Jadi kalau misalnya landing page teman-teman atau misalnya website yang teman-teman bikin itu ada berhalaman-halaman gitu ya, kalau itu sifatnya kalau udah di launching itu interaktif, mungkin kalau di prototipe teman-teman cukup bikin setiap page-nya itu akan ada apa aja. Misalnya tulisannya belum tahu apa, kontennya belum tahu, ya udah kotak-kotak aja. Gampangnya kalau di digital product itu namanya wireframe gitu. Namanya wireframe, habis itu atau bisa disebut juga low fidelity prototype, rancangan awal gitu ya, sebelum akhirnya kita bikin, kita gambar dulu, kita taruh dulu informasi-informasinya tuh letaknya di mana aja, buttonnya itu ada di mana, menunya itu apa aja, udah jelas gitu, letaknya di mana aja. Kayak tadi si HP udah tahu bentuknya seberapa, bentuknya ukurannya seberapa, bentuknya seperti apa, warnanya apa, tombolnya itu ada di mana aja gitu ya, tapi nggak nyala gitu kan, karena itu cuma prototype. Nah, mungkin setelah itu kita akan tes. Tes ini gampangnya adalah tadi prototipenya coba kita kasih ke teman kita gitu ya, atau misalnya boleh ke siapa sih yang kira-kira bakal ngegunain atau masuk ke web kita, landing page kita tuh siapa, boleh ke teman. Tapi kira-kira yang sesuai gitu dengan pengguna yang akan kita sasar atau kita tuju. Nanti kita coba minta feedback ke mereka, kita coba tanya, oke, kalau kamu klik ini, perception kamu atau kira-kira kamu mikirnya akan seperti apa? Kalau kamu klik ini, kira-kira kamu dapat informasi apa gitu. Atau kita suruh mereka untuk akhirnya pakai prototipe kita, atau suruh ceritain aja sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya ada di landing page atau ada di website, nanti kita bisa ngasih prototipe kita, bentuknya boleh kita print di kertas, bentuknya boleh kita liatin aja di websitenya, misalnya belum di launching, kita kasih ke mereka rancangannya seperti apa, suruh mereka ceritain, mungkin nanti mereka ada pertanyaan, loh ini tuh untuk apa ya? Kenapa nggak kayak gini? Kok kayak gini sih informasinya ada di sini? Kayaknya nggak cocok deh. Ini tuh menu apa aja ya? Kenapa ada misalnya ada profile, ada menu, habis itu ini kenapa bisa nge-link ke misalnya sosial media, buat apa gitu. Atau mungkin mereka ngasih rekomendasi, apa yang harus diimprove. Misalnya, ini kayaknya kurang ya warnanya, mungkin harusnya warna-warna yang cerah gitu. Atau ini warnanya mungkin terlalu gelap gitu, atau mungkin bisa nih dicari preferensi warna atau visual yang lain, atau mungkin nanti dikasih nih berbagai macam saran gitu ya, untuk akhirnya kita bisa improve gitu. Jadi nggak semata-mata kita ketika akhirnya membuat, ketika udah punya ide, ketika kita udah eksekusi, ya itu akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus coba minta feedback gitu ya ke orang-orang gitu ya terkait dengan apa yang udah kita bikin. Atau kita diskusi juga boleh gitu. Aku punya nih suatu produk, aku punya nih suatu solution atau suatu layanan atau landing page, website dan lain-lain yang udah aku bikin. Kira-kira kalau kamu pakai apa komentarnya? Menurut kamu ini kayak gimana? Nah, ini nanti kita bisa petakan gitu apa yang works gitu ya, what works, apa yang berjalan dengan baik, apa yang kurang berjalan dengan baik dan perlu diimprove gitu ya. Apakah ada pertanyaan terkait hal atau terkait yang udah aku bikin layanannya dan apakah ada ide baru gitu. Nah, ini tuh yang akan membuat kita bisa menciptakan produknya atau kita bisa menciptakan solusinya supaya lebih baik lagi sebelum kita launching gitu. Jadi sebelum kita akhirnya launching, kita bisa benerin dulu nih, kita bisa tahu apa yang sebenarnya bisa dibenerin dan apa yang sebenarnya salah. Mungkin itu. Jadi mungkin dari yang tadi aku udah ceritakan gitu ya, sebenarnya satu kuncinya adalah ketika akhirnya kita menciptakan solution atau kita meng-create sesuatu, kita menjalankan project atau kita mau membuat sesuatu hal gitu ya, tanpa kita tahu apa sih problemnya gitu, apa sih yang mau kita selesaiin gitu, secara jelas gitu, itu tuh kayak kita ngebikin kunci tanpa kita ngelihat pintunya kayak gimana. Ya udah kita bikin kunci aja, tapi nggak bisa untuk membuka pintunya gitu, karena nggak bisa masuk kuncinya. Jadi kita harus ketika mau bikin kunci, ya kita harus lihat dengan jelas, dengan detail ini itu kuncinya gitu ya, pintunya tuh seperti apa gitu. Di dalam pintunya itu pola-pola kuncinya yang sangat detail, itu tuh akan seperti apa, kita mau bikin kunci yang kayak apa. Jadi ketika kita mau menciptakan solution, kita harus understand gitu ya, kita harus sangat paham apa akhirnya problemnya gitu. Oke, mungkin nanti aku akan briefing ke Mairo. Jadi mungkin aku stop dulu, teman-teman. Kalau yang ada pertanyaan boleh banget.
Aku balikin ke Mbak Debbie. Oke, terima kasih Nida. Oke, teman-teman, sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Boleh drop pertanyaannya di kolom chat, atau yang mau open mic juga boleh ya. Oh ya, silakan Pak Tri Pasuruan. Ya. Nah, terima kasih kesempatannya, Mbak. Terima kasih kesempatannya pada narasumber juga. Perkenalkan, saya Pak Tri, profesinya kebetulan jadi seorang guru. Jadi di sini ini saya berpikirnya adalah ketika kita berpikir tentang design thinking, bagaimana kita bisa memproses sebuah website yang menarik untuk dilihat. Itu mikir saya begitu awal kali. Jadi tampilan pertama kali itu ketika mereka mengakses website kita, ya, jadi kan saya blank terkait sama design thinking, saya berpikirnya ke arah sana gitu. Jadi kira-kira kita menyediakan sebuah website yang bisa menjawab kebutuhan pengguna. Itu mikir saya begitu. Tampilan awal misalkan ketika di sini siswa saya gitu ya, siswa saya ketika buka website di situ mereka mau mencari problem dari pemecahan masalah yang berkaitan dengan apa permasalahan konteks konsep dan lain sebagainya, mereka dapatkan di sana. Misalkan ketika aku susah dengan fisika gitu ya, terkait dengan asas Bernoulli dan sebagainya. Ketika mereka buka website, oh udah ada tuh animasi Bernoulli-nya dan lain sebagainya. Mikir saya demikian tadi, apa memang benar seperti itu atau bagaimana? Karena mikir saya kayak misalkan apa yang tadi disebutkan ada Tokopedia, memang dia memang basicnya fokusnya di sana untuk penjualan gitu ya. Atau mungkin aplikasi yang lain seperti Netflix gitu ya. Dan dia kan sudah bisa membuat pelayanan yang untuk memenuhi kebutuhan konsumen berupa film dan lain sebagainya itu. Jadi ketika pengguna mengakses website kita, tampilannya itu sudah bisa membuat wow para pengguna itu tadi oh memang benar-benar ke arah sini. Apakah memang demikian atau bagaimana? Jujur ketika diterapkan ada 5 tahapan terus saya mulai ini apa ya ini ya? Kaitannya sama website nanti apa? Saya mikirnya begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih kesempatannya. Oke, silakan mungkin langsung dijawab aja Kak Nida. Oke, mungkin akhirnya betul yang tadi Bapak ceritakan gitu ya, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh misalnya tadi muridnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada di tahap empathize, kita mendalami terkait dengan problemnya, apapun itu problemnya. Misalnya aku kasih di sini framework-nya namanya adalah persona canvas. Misalnya ini adalah murid Bapak gitu ya. Kita gimana sih caranya supaya kita tuh tahu problemnya itu apa gitu ya, selain tadi yang case-case yang aku ceritain terkait dengan tadi Tokopedia atau apapun gitu ya. Misalnya, oke, kita melihat dulu siapa sih yang akan menjadi pengguna dari website atau produk yang mau kita ciptakan gitu. Contohnya tadi berarti murid Bapak gitu, profilnya apa aja, mereka umurnya berapa tahun, berarti kalau mereka ngelihat website kita itu apa ya, kebutuhan mereka itu tuh misalnya apa aja. Tadi misalnya video interaktif, informasi pembelajaran, nah ditulis di sini semua. Nah, tapi ternyata anak-anak itu tuh punya kebingungan misalnya dari website yang udah ada atau produk yang udah ada. Contohnya kebingungannya tuh apa sih, ditulis juga. Oh, ternyata mereka itu dengan website yang sekarang bingung informasinya tuh ada di mana. Oh, ternyata tuh website yang sekarang nggak ada nih informasi atau layanan yang menyediakan kebutuhan saya. Contohnya adalah video interaktif, video pembelajaran, misalnya buku yang bisa diakses melalui website, informasi, ternyata nggak ada. Tapi peluangnya kita bisa menciptakan, misalnya menambahkan di website itu terkait dengan video pembelajaran. Kita bisa menambahkan terkait dengan materi atau buku pembelajaran yang lain. Harapannya misalnya di bawah kita isi. Harapannya semoga nanti anak-anak ketika akhirnya masuk website kita, mereka lebih merasa senang, mereka mungkin lebih akhirnya mendapatkan informasi yang mereka dapatkan gitu. Website kita mungkin akhirnya lebih secara fungsi lebih berguna gitu, bermanfaat, nggak cuma website aja dan lain-lain. Ini salah satu contoh yang bisa dipakai untuk akhirnya mendiscover tadi problemnya tuh apa aja. Apa aja yang sebenarnya jadi peluang di tahap pertama ketika akhirnya mau ngebikin sesuatu, kita bisa analisis dengan namanya persona canvas. Jadi kita bisa tahu nih apa aja opportunity-nya, kebutuhannya tuh apa,
Habis itu yang bikin mereka bingung, usernya bingung, atau target penggunanya bingung itu apa gitu. Tapi ketika kita mau interview atau kita dengan gampang itu misalnya mau ngobrol aja gitu ya dengan user, misalnya target usernya, muridnya gitu, itu dengan empathy map juga bisa. Jadi kita bisa analisis si orang ini itu berpikir terkait produk kita, apapun ya, terkait dengan masalah produk kita, website kita, itu tuh apa sih yang mereka pikirkan gitu. Yang mereka ingin lihat tuh apa gitu. Kalau kita interview, kita coba tanya gitu ya. Biasanya di tahap pertama kita langsung turun ke lapangan, kita langsung tanya ke usernya siapa, yang akan menggunakan siapa, dengan spesifikasi gitu ya, 5 orang pengguna. Jadi kalau 5 orang pengguna kita udah tanyain, in-depth interview namanya, kita coba empati, kita coba tanyain, ajak ngobrol, kebutuhan mereka apa, yang mereka pengenin apa gitu ya. Nah itu tuh bisa teridentifikasi dengan jelas. Ada desain challenge-nya, oh jelas kita mau bikin apa, yang jadi kendala buat usernya itu apa, yang jadi kebutuhan mereka itu apa, tanpa kita asumsi. Jadi kalau misalnya tadi kan mungkin belum terdiscover dengan jelas ya, apa aja sih yang mau diinginin sama murid-muridnya gitu, terkait dengan kalau misalnya mau bikin website gitu, informasi apa aja. Nah kita tanya langsung ke mereka gitu, kita harus ada teknik namanya in-depth interview gitu, nggak cuma survei kita sebar, tapi kita coba ngobrol gitu. Di sini nanti kita coba bisa lihat analisis apa yang mereka ucapkan gitu ya, apa yang mereka lihat gitu ya sekarang dan yang kedepannya mau mereka lihat gitu. Apa yang mereka dengar mungkin bisa informasi terkait dengan informasi yang mereka rasakan, mungkin boleh apa yang mereka rasakan ketika akhirnya menggunakan produk yang sekarang gitu, atau kedepannya mereka kepengen seperti apa sih kalau menggunakan produknya, dan apa aja yang mereka akan lakukan di dalam produknya, di dalam misalnya websitenya gitu. Nah, ini bisa ditulis gitu ya kalau kita udah in-depth interview. Jadi betul ketika akhirnya tadi design thinking ini sebenarnya menjawab berbagai macam problem, bahkan mungkin kalau misalnya di dunia pendidikan gitu ya, misalnya non-digital product, ini dipakai untuk menjawab problem pendidikan, sosial, ngebikin program, karena framework yang dipakai itu kontekstual sesuai dengan penggunanya, sesuai dengan human-nya, orangnya. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Tri mungkin mau menanggapi dulu? Iya, Mbak. Jadi sudah tercerahkan apa yang disampaikan tadi. Mungkin hanya asing dengan istilah-istilah tadi yang disampaikan ya. Jadi mungkin karena kita juga baru awal ini mengikuti ini, jadi tapi intinya bisa kita tangkap apa yang disampaikan. Oh seperti ini. Terima kasih Mbak atas masukannya. Iya, terima kasih Pak Tri atas pertanyaannya. Tadi sepertinya ada yang raise hand, Mas Arifin, apakah mau bertanya? Oh iya, terima kasih. Kedengaran suara Iya. saya? Ya, kedengaran. Silakan Mas. Sebenarnya sih udah dijelaskan barusan. Jadi yang saya tanyakan tadi sebenarnya mau saya tanyakan adalah tadi. Jadi kalau di waktu awal tadi kalau nggak salah kita empathize gitu ya. Jadi kita berusaha seolah-olah tahu masalah orang banyak di luar sana gitu. Sebelum kita membuat website, kita harus tahu dulu apa sebenarnya pokok permasalahan atau keresahan lah katakanlah gitu ya, kata komika tuh. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, kan kita tadi diajarkan untuk membuat matriks ya, ada matriks Eisenhower lah, ada kemudian action theory matrix kalau nggak salah tadi ya, mengenai urgency dan importance atau effort dan impact. Nah kemudian kan dari matriks itu tentunya adalah pendapat kita ya, pendapat pribadi kita terhadap satu masalah gitu. Nah, bagaimana cara memvalidasinya? Barusan kemarin tadi udah dijelasin gitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu bagaimana kita memvalidasi itu sehingga betul-betul tepat gitu. Kalau tadi dikatakan 5 orang, apakah 5 orang itu ada spesifiknya gitu? Harus ada yang misalnya katakanlah kalau Gojek kita harus tahu dulu kerusakannya, misalnya kesulitan transportasi. Kemudian validasinya adalah kita harus mau interview dulu orang-orang yang memang bekerja untuk sektor transportasi misalnya gitu. Atau kemudian sektor transportasi khusus lagi misalnya ojek-ojek pangkalan. Nah itu bagaimana memilih titik-titik di mana kita harus ketemu untuk kemudian memvalidasi apa yang tadinya kita pikirkan gitu. Jangan-jangan apa yang kita pikirkan berbeda dengan kebutuhan yang sebenarnya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, boleh aku jawab ya?
Oke, cara menvalidasi. Nah, oke, sebenarnya tadi di sini ada juga untuk akhirnya validation assumption gitu ya. Nah, yang tadi aku ceritakan untuk akhirnya kita tahu untuk menvalidasi itu, ketika akhirnya tadi udah sampai prioritas ide, kita bisa melihat atau menvalidasi itu dengan melihat throwback di tahap ketika kita research gitu. Ketika kita udah interview, ketika kita udah mendapatkan informasi, kira-kira yang sangat sesuai dengan apa informasi-informasi yang kita dapat tuh apa aja. Nah, ketika kita misalnya mau user research, kita tadi mau interview lagi, boleh, karena tadi design thinking tahapannya itu nggak linear gitu ya, nggak satu step selesai, masuk lagi ke step selanjutnya, terus masuk lagi gitu. Kita bisa balik lagi, kalau udah di tahap ide, terus kita stuck mau milih ini sebenarnya sesuai atau enggak, kita lakukan validate assumption juga boleh dengan cara tadi in-depth interview. Kenapa 5 orang? Sebenarnya kalau dalam jurnal Nielsen Norman Group, ini yang advance di design thinking dan di user research, ketika akhirnya kita ambil sampel 5 orang dan kita lakukan in-depth interview atau kita interview secara mendalam gitu ya, itu akurasinya akan sebesar 80%. Ketika nanti udah 10 orang, akurasinya itu akan 90% dan ntar masuk ke 15 orang tuh akan menurun. Karena kenapa? Karena ketika kita in-depth interview, jawabannya itu cenderung punya pattern. Nah, pattern itu tuh akan hampir terjawab hampir sama untuk semua orang yang kita in-depth interview dengan spesifikasi user gitu ya, atau sespesifik apa sih sampel yang kita pakai, itu sesuai dengan problem kita tadi. Contohnya kalau Gojek. Oke, yang mau kita selesaiin masalahnya, kita punya design challenge ya. Misalnya gimana sih akhirnya kita bisa menciptakan layanan Gojek di daerah misalnya launching layanan Gojek ini dengan mitra yang baru, contohnya adalah daerah-daerah yang belum ada. Contohnya misalnya di daerah Tegal itu belum ada Gojek misalnya. Nah, siapa sih yang akan jadi partisipan kita? Kita harus dengan sedetail itu untuk akhirnya kita tulis partisipannya itu 5 orang yang akan kita in-depth interview siapa aja. Satu, misalnya pengemudi ojek pangkalan, karena di sana belum ada Gojek, jadi ojek pangkalan gitu ya, yang udah beroperasi misalnya selama 2 tahun gitu. Melalui misalnya mereka punya komunitas yang emang komunitas ojek pangkalan yang ada di daerah tertentu. Misalnya daerahnya apa aja? Oke, daerah spesifiknya adalah daerah titik A, titik B, dan titik C. Nah, umurnya itu kira-kira berapa? Misalnya umurnya kira-kira usianya berapa, itu tuh juga harus kita klarifikasi dengan jelas. Oke, biasanya yang akan berkomunikasi dengan baik ketika kita mau validasi umur misalnya 17 sampai misalnya 25 tahun. Itu ekstrim yang paling muda. Kita ambil ekstrim yang paling tua. Oke, kita ambil ekstrim yang paling tua misalnya umur 40 sampai 35 sampai 40 tahun, misalnya itu. Jadi biasanya kita ambil ekstrim user atau ekstrim pengguna yang terpaling di sebelah, mungkin di sebelah kanan dan kiri gitu ya, yang sangat bertentangan gitu. Kalau misalnya itu Gojek. Kalau misalnya mungkin murid gitu, atau misalnya kita bicara tentang problem terkait dengan literasi gitu, yang mau kita interview kira-kira siapa ya? Kalau misalnya tadi pakai matriksnya itu yang extreme user gitu. Contohnya yang sangat menyukai literasi, yang suka membaca, anak kecil umur 7-10 tahun yang emang sangat teredukasi dan terpapar dengan literasi, buku, misalnya sehari membaca minimal misalnya berapa halaman buku, misalnya, ataupun mereka yang misalnya sudah pernah menamatkan satu buku novel atau apapun gitu. Nah, yang satu lagi yang sama sekali nggak suka membaca, yang sama sekali nggak pernah membaca, tapi mungkin minimum bisa membaca, mereka nggak tertarik sama literasi dan bacaan gitu ya, mereka nggak suka membaca dan lain-lain. Jadi itu contohnya extreme user. Kita bisa ngambil 5 user itu sesuai dengan extreme user yang tadi terpaling dan terendah gitu di situ. Terus untuk akhirnya kita validasi. Nah, ketika tadi kita udah in-depth interview lagi, kita punya ide, kita validate assumption kita, ide kita obrolin. Nah, obrolinnya supaya nggak kemana-mana terkait dengan idenya. Kamu tuh merasakan problemnya apa, ini ide yang udah aku coba berikan, kira-kira yang menurut kamu paling ceritakan, mana yang menurut kamu paling tepat guna ketika kamu pakai gitu. Kira-kira yang mana aja sih? Nah, itu tuh bisa untuk memvalidate assumption kita gitu.
Mungkin itu jawabannya. Iya, makasih. Keren, bagus. Jadi harus ekstrim juga ya, ngecek yang paling Mm-mm. lower dan paling higher gitu ya. Mm. Oke. Sip. Mantap, makasih. Nanti. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya nih dari Kak Sean nih. Apakah design thinking ini berkaitan dengan UI UX? Oke. Oke, mungkin kalau misalnya akhirnya design thinking ini berkaitan dengan UI UX atau enggak, kita coba kasih contoh di bawah ini. Kalau design thinking kan adalah menyelesaikan suatu problem. Problemnya apa aja? Biasanya kita bisa punya contoh. Di sini aku juga kasih contoh ini. Ini ada satu namanya biasanya yang aku tadi kasih referensi, yaitu designkit.org. Ini ada case study-nya macam-macam. Semua di sini tuh fokus kepada penciptaan solution. Dan akhirnya juga ada digital product. Jadi UI UX masuknya ke digital product. Kalau misalnya kita berbicara lebih general lagi, produk atau layanan itu ada apa aja, ada berbagai macam gitu ya, yang kita bisa pegang, yang sifatnya tangible, yang kita pakai, laptop, handphone gitu ya, lemari, buku, itu yang tangible, tempat makan, apapun, furniture, itu mungkin adalah tangible product, dan intangible product. Contohnya adalah misalnya aplikasi, habis itu layanan website, habis itu mungkin akhirnya akan ada layanan lain gitu ya. Misalnya kalau kita kasih contoh tangible dan intangible, kita punya apotek, kimia farma, tapi itu layanan yang kelihatan gitu ya. Kita bisa pakai layanan yang intangible-nya, digitalnya gitu. Jadi terkait dengan UI UX, design thinking dipakai dalam prosesnya secara general untuk akhirnya menciptakan suatu layanan digital gitu ya, UI UX, core-nya tuh dari situ. Tapi ketika kita throwback dari awal, kita throwback dari pertama, produk waktu dulu nggak ada produk digital. Dan design thinking tuh udah ada dari tahun mungkin 1980 yang akhirnya diformulate sama IDEO ketika akhirnya produk digital itu belum banyak. Dan proyek pertamanya IDEO adalah, kalau teman-teman tahu yang menarik, IDEO tuh pertama kali menciptakan mouse IDEO Apple. Nah ini proyek pertamanya IDEO. Dan ini menggunakan design thinking. Jadi kalau dulu komputer itu nggak bisa pakai mouse, nggak ada mouse-nya gitu ya, diketik coding gitu, susah. IDEO bikin project bareng Apple untuk akhirnya menciptakan gimana sih caranya supaya pengguna atau user atau kita yang menggunakan si komputer besar ini gitu ya, dengan mudah untuk akhirnya bisa masuk ke dalam apa yang kita tuju gitu ya, masuk ke dalam layanan, masuk ke dalam apapun gitu ya, files dan lain-lain. Akhirnya diciptakanlah mouse dulu bentuknya kayak gini. Dan ini formulanya dengan dengan proses design thinking pertamanya itu. Tapi akhirnya seiring berkembangnya waktu, ada namanya digital product, ada aplikasi, ada software, dan itu supaya akhirnya kontekstual dengan problem gitu ya, supaya impactful, ya udah prosesnya akhirnya diadaptasi dengan namanya proses design thinking. Yang nanti ekstraksinya ada macam-macam. Ada UI UX gitu ya, itu masuk ke dalam pengembangan produk digital gitu. Nah, non-digitalnya ya produk-produk yang biasanya kita pakai dalam keseharian. Mungkin gampangnya itu. Oke. Oke, semoga menjawab ya, kasihan ya. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh open mic atau drop pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Oke, kalau belum ada mungkin kita lanjut dulu nih, Kak Nida. Sip, sebenarnya aku mau share terkait dengan Mairo untuk besok workshop, tapi aku mau tanya dulu nih dari Mbak Debbie, untuk proyeknya udah di briefing ya, berarti case-nya tuh akan apa yang WP ini? Oh, oke. Untuk apa namanya goals-nya nanti sebenarnya sebenarnya belum ini nih, Nida, belum disampaikan nih sama teman-teman gitu. Jadi mungkin sama Nida sekalian aja nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, coba aku copy ini.
Myro-nya boleh teman-teman masuk, apakah bisa edit nggak ya? Oke, silakan dicoba dulu teman-teman. Link Myro-nya sudah di chat ya. Bisa di klik. Saya bantu share di grup WhatsApp juga ya. Oke, mungkin yang sudah berhasil masuk, boleh ini ya, teman-teman boleh diinfo ya. Oke, ini Mas. Mbak Debbie mungkin ternyata biar bisa, ini tuh tadi available cuma 3 jam, jadi aku coba kasih yang baru, cuman sama. Oke. Nah, akan ada di sini. Nah, ini yang baru, coba dibuka dulu. Oke. Silakan teman-teman yang baru linknya. Oke. Saya drop di kolom di WhatsApp grup juga ya. Oke, boleh di atas sini aku bikin gambar kotak. Teman-teman boleh check in di sini warna oranye besar. Nah, ini kuning di atas ya. Aku sambil share screen aja. Oke, di sini boleh teman-teman coba check in namanya siapa gitu ya. Ini network link gitu boleh di sini namanya Nida tadi sebagai nanti di sini aku jadi fasilitator. Fasilitator sekarang lagi di Bandung. Nah, mungkin teman-teman boleh nih check in di sini. Oke. Di atas. Terus nanti nah, cara ngambilnya gimana? Cara ngambil sticky notes-nya boleh diambil aja. Oke. Aku coba keep. Nah. Sticky notes-nya boleh diambil di sebelah kiri. Ini ada sticky notes. Nah, nanti kita ambil aja yang ini. Yang bawahnya huruf T itu sticky notes. Boleh diambil aja. Ini nanti di sini. Teman-teman yang udah boleh check in di sini. Diklik. Nah, aku coba kasih sticky notes-nya. Nah, di sini boleh ada banyak sticky notes gitu ya. Oke. Boleh check in dulu. Nanti mungkin Mbak Debbie boleh absen nih sekalian dari sini untuk teman-teman yang udah dan udah check in atau belum. Kalau teman-teman mau mengoperasikan Figma-nya, boleh di sini bawah, di sebelah bawah kanan, ada zoom in dan zoom out.
Habis itu kalau mau zoom in zoom out juga bisa pakai kursor gitu ya, rollnya itu bisa zoom in zoom out. Terus dicoba aja fitur-fiturnya, dicoba dulu, ada macam-macam. Kalau mau stiker juga ada di stiker dan emoji. Nah, ini macam-macam stikernya, boleh diambil. Udah banyak. Mungkin yang mau masukin link atau foto juga boleh. Tadi habis makan apa? Foto-foto bisa dimasukin di sini. Oke. Ini stikernya aku masukin. Cukup banyak di sini stikernya. Kalau mau masukin foto mungkin juga bisa. Teman-teman, kalau stiker ini ada di sini di yang paling bawah ya, teman-teman kalau lihat. Bisa di paling bawah ada more tools, terus nanti stiker and emoji. Nah, di sini banyak ada emoji juga. Itu kalau masukin foto juga bisa. Oke. Mungkin Mbak Debbie boleh sambil briefing terkait dengan yang akan kita kerjakan case-nya. Ini Mairo aku juga sambil nge-lag, jadi sambil ditunggu aja. Oke, baik teman-teman, sambil ini ya, teman-teman yang mungkin baru join itu silakan ya masuk ke Mairo, untuk linknya ada di grup WhatsApp ya, kalau misalkan teman-teman mau masuk, mau join dulu. Nah, sambil saya juga mau info untuk apa namanya proyek kita sebenarnya di hari terakhir ya untuk apa namanya untuk website development-nya. Jadi nanti kita akan bikin landing page toko online ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini nanti akan diarahkan ke apa namanya ke proyek kita nih di sesi terakhir gitu. Jadi mungkin dipersiapkan ya untuk apa namanya untuk teman-teman mungkin bahan-bahannya atau kalau misalkan teman-teman punya produk itu boleh disiapkan. Kemudian untuk design thinking sendiri kita punya 3 hari ya untuk sesinya. Jadi ada hari Senin sampai hari Rabu besok. Jadi teman-teman kita akan ini dulu nih workshop dulu ya, workshop design thinking bersama Kak Nida. Kemudian kita proyeknya adalah landing page toko online. Nah, yang akan kita buat di sesi terakhir gitu, di hari terakhir ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum order domain itu silakan ya di order domainnya, ditunggu sampai besok besok siang ya teman-teman, karena ini nih teman-teman untuk aktivasinya kita butuh 1-2 hari nih untuk aktivasi free hostingnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa yang udah selesai order domain itu bisa langsung isi form gunanya untuk data kita untuk memberikan free hosting. Jadi jangan sampai kelewatan. Nanti kalau apa namanya teman-teman sudah di sesi ke-4 saat praktek tapi hostingnya belum aktif karena kelupaan isi, itu saya juga sebenarnya bisa di ini ya apa namanya bisa disusulkan tapi nggak bisa ikut praktek bareng. Jadi jangan sampai kelupaan ya teman-teman. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh nanti terkait ini ya, terkait domain, order domain atau hosting, itu boleh disampaikan di grup WhatsApp atau langsung japri ke saya, gitu. Oke, ini dari Kak Encep, untuk order domainnya seperti yang sudah di, ini ya, mungkin kalau misalkan teman-teman yang sudah baca modul atau melihat video tutorialnya ya untuk domainnya itu wajib dibeli nih Kak Encep untuk apa namanya, tapi jangan khawatir untuk harganya juga terjangkau mulai dari Rp14.000. Jadi untuk pelatihan ini, untuk pelatihan WP Pro Course ini teman-teman kalau misalkan mau coba dulu untuk belajar itu bisa pakai yang ekstensinya murah ya seperti .my.id atau .xyz itu tergantung kebutuhan gitu. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video tutorialnya ya, Encep ya.
Oke, jadi oh ya sama satu lagi untuk yang perlu dibayar itu hanya domainnya aja. Jadi teman-teman hanya perlu beli domainnya aja karena hostingnya akan diberikan gratis dari Niaga Hoster gitu. Oke. Silakan yang belum check-in boleh teman-teman. Oke, ini pertanyaan dari Kak Rudi untuk upgrade domain, maksudnya upgrade hosting kali ya. Karena kalau domain kan alamat ya, Kak Rudi. Jadi teman-teman silahkan beli domain, domainnya dulu. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail di sesi keempat mengenai domain dan hosting dan pembuatan landing page. Jadi bisa ditanyakan di sana. Kalau misalkan untuk teman-teman, kalau misalnya masih bingung, itu bisa langsung ditanyakan dulu ya ke saya, gitu, untuk apa namanya, untuk order domainnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk upgrade, itu upgrade hosting, itu bisa Kak Rudi. Jadi setelah 1 bulan mau meneruskan hostingnya atau mau upgrade ke hosting yang sesuai dengan kebutuhan, itu bisa, gitu. Oke, ini untuk soft file apa, Mas Abdul mungkin bisa apa namanya, diperjelas untuk pertanyaannya, soft file materi kah atau apa nih, Mas Abdul? Oke, ini dari Mas Rido, setelah lulus dapat free hosting 1 bulan lagi atau cuma 1 bulan itu aja yang gratis. Jadi untuk free hostingnya itu terhitung dari aktifnya hosting ya teman-teman. Jadi misalkan aktifnya itu hari Rabu besok, itu 1 bulan dari hari Rabu besok ya, Mas Rido. Iya, ini saya jawab pertanyaan dari Kak Rahma untuk prakteknya nanti kita apa namanya, proyeknya adalah landing page untuk online shop atau toko online. Oke, ini dari Mas Abdul ya, untuk soft file materinya itu nanti akan dikirimkan di grup WhatsApp. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk teman-teman nanti untuk semua materi di semua sesi akan dikirimkan dalam bentuk PDF juga recordingnya gitu. Tapi nanti setelah sesinya selesai ya. Oke. Gimana Kak Nida? Oke, mungkin nanti Mbak Debbie bisa dibantu bagi kelompoknya. Jadi mungkin boleh di-share aja di grup WA, nanti kira-kira, ini partisipannya berarti ada 40 ya? Iya, sekitar 40 orang. 40, mungkin aku bagi ke dalam 6 kelompok atau 7. Oke, untuk pembagian kelompoknya berarti untuk ini ya, kebutuhan besok ya, Nida? Iya, betul, untuk kebutuhan besok. Jadi mungkin satu kelompok ada 6-7 orang, jadi 40 dibagi 6 atau 7, itu untuk workshop sesi yang besok 2 hari ke depan, sama nanti mungkin boleh langsung di-share-nya di grup WA aja. Jadi kalau di Miro-nya udah aku bikin per kelompok, udah ada frame kelompok 1 sampai kelompok 6, nanti langsung yang besok langsung check-in di sini aja gitu. Oke, siap. Untuk pembagian kelompoknya, teman-teman ini ya dari absensi ya. Jadi untuk absennya nanti akan saya share juga barengan sama materi. Jadi langsung diisi aja untuk keperluan pembagian kelompok gitu. Oke. Oke, mungkin dari Nida, ada lagi nih, Nida? Kalau dari aku mungkin teman-teman coba udah masuk semua, check-in di sini. Nanti untuk kelompoknya, untuk briefing buat besok, jadi intinya karena proyeknya adalah landing page toko online secara general, nanti kita coba diskusiin dulu mau toko online yang seperti apa, habis itu untuk siapa gitu ya, secara detail. Jadi mungkin nanti di akhir project dari WPS Finance ini nanti Mbak Debbie boleh
ngelihat juga misalnya ada yang mau ngelanjutin dari workshop ini gitu ya, idenya udah jelas apa, tinggal eksekusi. Jadi ini adalah tahap teman-teman brainstorming di design thinking ini, tahap ide, ngasih ide gitu ya. Jadi kalau misalnya selanjutnya waktu eksekusi dan next di hari selanjutnya, di sesi selanjutnya ketika mau eksekusi nggak bingung, udah ada gambaran sekiranya mau bikin apa gitu untuk 2 hari ini. Dan workshopnya mungkin singkat aja gitu untuk sesi besok, dan mungkin besok lebih ke kita clear dulu formulanya desain challenge-nya apa gitu ya, usernya tuh siapa aja, targetnya siapa, toko online yang seperti apa, dan di hari kedua nanti kita mulai ideation, kita mulai gambar, kita mulai sketsa, kita mulai kasih referensi dan lain-lain gitu. Dan mungkin ini teman-teman diharapkan udah bisa berpartisipasi besok satu kelompok, jadi diskusi mungkin penting, setiap kelompok ada diskusinya gitu. Atau mungkin kalau bisa Mbak Debbie untuk besok, di sesi besok breakout room, berarti kalau ada sifatnya kelompok kayak gini gitu Mbak. Oke, nanti coba ini ya, saya siapkan dulu ya, Kanida ya. Betul. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, karena untuk hari ini jadi materinya sampai sini ya, Kanida ya. Ya, betul Kak. Oke, jadi materinya kita udah pengenalan design thinking, dan kita masih ada 2 hari lagi, Selasa dan Rabu, untuk design thinking workshopnya. Jadi teman-teman saya harapkan bisa join sampai selesai ya. Kita menyelesaikan project bareng-bareng, design design thinking workshop bareng-bareng, dan nanti kita di sesi terakhir akan bikin landing page untuk toko online gitu. Oke. Oke, silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh open mic atau drop pertanyaannya di kolom chat. Oke, ini dari Kak Ika ya, kalau order domainnya nggak pakai SSL, tambahan itu webnya tetap cepat nggak? Oke, mungkin Kak Ika untuk menjawab pertanyaan Kak Ika ini bisa di sesi keempat ya, nanti sama mentornya. Sama mentornya. Jadi bisa disimpan dulu pertanyaannya ya, Kak Ika ya. Nanti bisa ditanyakan di sesi keempat. Nanti kalau saya yang jawab, takutnya salah nih lagi. Karena pertanyaannya cukup teknis ya. Oke. Oke, silakan teman-teman. Kalau yang ada yang mau tanya, silakan. Kita masih ada waktu. Oh, ini dari Kak Rahma, kalau domainnya nggak cocok dengan landing page itu gimana, Kak? Sebenarnya kalau untuk domainnya, karena ini kita kan baru belajar ya, Kak Rahma, jadi sebenarnya nanti tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, misalnya next-nya Kak Rahma itu mau perdalam katakanlah toko online-nya gitu, bisa beli domain dengan nama usahanya atau nama bisnisnya, atau misalkan kebutuhannya Kak Rahma itu mau bikin website portofolio atau company profile gitu. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan gitu. Tapi nanti untuk di sesi keempat kita kan ini ya lebih ke teknis. Jadi projectnya aja nih projectnya itu toko online. Tapi nanti untuk teman-teman yang mungkin tertarik sama website portofolio atau company profile, atau nanti teman-teman ada pertanyaan seputar teknis, itu bisa ditanyakan di sesi keempat gitu. Oke, Kanida, ini ada pertanyaan dari Kak Agus. Design thinking itu akurat nggak untuk dibuat oleh satu orang aja? Idealnya design thinking itu ada namanya tahap co-creation yang kita besok mau kerjain sebenarnya bareng-bareng gitu, dimana nanti sesi diskusi itu akan ada. Dan kalau misalnya untuk satu orang itu boleh, kalau misalnya untuk project personally gitu. Kalau misalnya untuk tim, kalau project personal oke, nggak apa-apa, bisa pakai framework yang biasanya nanti kita pakai, gunakan yang besok kita coba eksekusikan. Tapi idealnya kalau emang projectnya itu sesuai kita punya tim gitu ya, itu bareng-bareng, karena akan terjadi proses diskusi. Dan tadi
akan ada feedback gitu, dan ideation-nya akan lebih banyak. Jadi kita ngedengerin perspektif dari orang lain gitu. Kalau diselesaikan sendiri, biasanya aku pakai design thinking ini untuk emang project yang aku lagi kerjain sendiri gitu. Nah, partisipasi orang lainnya nanti akan ada di ketika kita minta feedback ke user gitu, kita interview, itu partisipasi orang lainnya tuh akan ada di situ gitu. Oke, tools yang digunakan. Oke, mungkin kalau besok tools yang digunakan kita pure pakai Miro untuk cari referensi, ya udah browsing di Google gitu ya, teman-teman semua. Nanti ada etnografi, online etnografi, cari informasi di internet gitu ya, karena kita online gitu ya, research-nya di internet gitu. Dan untuk one-on-one atau interview sama user tidak memungkinkan gitu karena waktu, jadi kita coba namanya etnografi research gitu. Kita cari informasi, empathize-nya lewat apa informasi yang kita bisa akses di internet gitu. Untuk yang hari kedua, ketika nanti mau bikin rancangan landing page-nya seperti apa, teman-teman boleh pakai Figma, atau yang udah terbiasa dengan sketsa pakai prototype pakai Figma boleh, atau sketsa pakai manual juga boleh, atau kalau mau bikin contoh landing page-nya langsung gitu ya, tanpa di launching gitu, di aplikasi manapun atau di online website manapun juga boleh gitu, untuk nunjukin nih sebenarnya mana yang mau kita gunakan gitu, hasilnya tuh akan seperti apa. Jadi di fleksibel, yang penting kita connect internet gitu ya, menggunakan desktop gitu, dan akhirnya nanti bisa akses, yang terpenting adalah Miro gitu. Oke, membuat sebuah perusahaan kecil, oke. Karena nggak ada bisa perusahaan kecil, oke. Kalau mau membuat perusahaan kecil, ada framework lain sebenarnya, tapi masuknya design thinking juga. Kalau misalnya perusahaan kecil itu seperti apa nih, Mas Agus? Oh, toko online gitu. Kita bisa pakai framework design thinking sendiri, tapi nanti kita coba tanya aja feedback-nya itu dari orang lain, partisipasi orang lainnya nanti mungkin boleh dari misalnya teman kita sendiri gitu, atau kita nanti coba launching. Waktu kita launching kita dapat pengguna gitu ya, nanti ada kita boleh hubungin data dari penggunanya itu, kita coba tanya feedback-nya apa gitu. Jadi iterasinya mungkin kita langsung launching untuk dapat dulu siapa aja yang mengakses website kita, nanti dari situ kita coba tanya gitu, kita coba approach untuk kita interview. Nah, hasil dari informasi-informasi itu kita masukin ke dalam framework-nya, ke dalam informasinya, ke dalam surface information-nya gitu. Jadi kalau mau sendiri bisa, tapi ntar partisipasi dari penggunanya nanti setelah kita launching dulu, supaya kita dapat siapa aja sih yang pakai gitu, dapat penggunanya siapa. Oke. Oke, sudah tercerahkan ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini Kak Hippolytus mungkin mau bertanya. Halo, Kak. Iya, silakan. Halo. Kunci. Oke, terima kasih. Oke, silakan mungkin tadi Kak Hippolytus atau kepencet. Halo? Halo? Silakan, Kak. Oh, oke. Sepertinya ini ya, kepencet ya. Oke, silakan teman-teman, ada lagi mungkin yang mau bertanya, mungkin terkait ini juga, apa workshop yang akan kita lakukan besok. Boleh teman-teman mau jika masih ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya. Tapi kalau misalkan dirasa cukup jelas, itu
untuk sesi pertama mungkin nggak akan sepanjang 2 sesi berikutnya ya, karena kita di sesi pertama kita perkenalan ya untuk design thinking. Kemudian nanti untuk pembagian kelompok juga akan saya tunggu dari absensi, jadi absensinya akan saya kirimkan linknya di grup WhatsApp barengan sama materi hari ini, PDF materi hari ini. Jadi teman-teman silakan ya langsung isi absen aja untuk kebutuhan kita pembagian kelompok untuk besok ya. Oke. Silakan, mungkin saya tunggu 2-3 menit lagi ya untuk teman-teman yang masih mau bertanya atau masih bingung. Boleh. Oke. Oke, ini pertanyaan dari Kak Ika. Ini kita ordernya nggak bisa yang sekalian domain ya. Domain berarti ya, karena ada fitur WordPress instan. Oke, jadi ini untuk pertanyaan Kak Ika, jadi saya langsung jawab aja untuk apa namanya, untuk ordernya. Jadi ya, jadi pilih yang tanpa hosting atau beli domainnya aja ya Kak Ika ya. Karena kita dari Niaga Hoster akan memberikan free hosting nih gitu. Jadi Kak Ika tinggal beli domainnya aja sesuai dengan mungkin nama toko online-nya atau nama bisnisnya ya Kak Ika, nanti kita berikan free hosting. Nah, tapi kalau misalkan nanti mau bertanya juga terkait apa namanya WordPress instan atau website instan, itu bisa nanti ditanyakan di sesi terakhir ya gitu. Kelebihan mungkin kelebihannya apa untuk bisnis atau kalau misalkan kita pakai landing page itu seperti apa gitu ya, bisa ditanyakan ya Kak Ika di sesi keempat. Tapi untuk ordernya itu langsung order domain yang tanpa hosting seperti yang saya infokan di step-step kemarin ya untuk order domain. Oke, sepertinya udah jelas ya. Oke, ini dari Mas Rudi ya. Mungkin dari Kanida mau menambahkan lagi sebelum saya tutup nih Kanida. Oke, kalau dari aku mungkin udah. Jadi teman-teman mempersiapkan aja besok Mairo-nya dan coba fitur-fitur yang ada di link Mairo yang aku kasih gitu ya. Nanti mungkin besok langsung aja ke sesi kita coba brainstorming, kita coba pakai framework design thinking. Kalau ada pertanyaan lagi boleh disimpan dan dicoba tanyakan besok gitu ya supaya lebih clear. Oke. Terima kasih banyak Kak Nida atas materinya hari ini. Kita masih punya, kita masih punya 2 sesi lagi untuk design thinking. Jadi teman-teman, saya harap itu bisa join sampai selesai ya, karena akan banyak banget materi-materi atau insight-insight baru yang akan diberikan sama mentor-mentornya gitu ya. Sekali lagi untuk absen, kemudian PDF materi dan recording akan saya infokan ya di grup WhatsApp, langsung diisi aja. Kemudian untuk recordingnya mohon ditunggu, nanti mungkin akan sekitar 1-2 jam untuk proses uploadnya. Jadi mohon ditunggu aja ya teman-teman, linknya akan saya berikan setelah videonya terupload. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian untuk sesi pertama, karena kita akan kita akan ketemu lagi 2 hari ke depan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan nanti, mungkin pas prakteknya mungkin akan bisa lebih jelas kalau kita sekalian workshop atau praktek. Kemudian teman-teman juga nanti di sesi keempat untuk website development, sekali lagi yang belum order domain itu ditunggu sampai besok siang gitu.
Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi untuk Boleh ada tanya sedikit? Oh ya, silakan Mas Kalau Arifin. untuk di Mairo-nya kalau mau ganti email masih bisa ya? Iya, bisa. Boleh ya. Besok aja berarti kan? Iya, Oke, lanjut. betul. Iya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan pertanyaan lagi boleh ini ya, drop pertanyaannya di grup WhatsApp aja, nanti akan saya bantu jawab. Oke, teman-teman, untuk sesi pertama saya tutup. Terima kasih yang sudah join. Ditunggu untuk materi, kemudian absennya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 15.30 sampai 17.30. Untuk link Zoom-nya akan saya update di grup WhatsApp. Oke, saya tutup ya, teman-teman. Kita ketemu lagi besok. Selamat sore, selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih, Nida ya. Semua, iya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Mbak. Sore. Selamat sore. Terima kasih.